Tahukah Anda bahwa penderita diabetes tipe 2 punya risiko lebih tinggi terkena kanker tertentu? Sejumlah studi ilmiah terbaru menunjukkan adanya hubungan antara resistensi insulin, peradangan kronis akhirnya jadi tumbuh sel kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Uli. Dalam video ini kita akan membahas kok bisa diabetes tipe 2 meningkatkan risiko kanker. Dan kalau Anda sudah terlanjur kanker, kok bisa resistensi insulin menyebabkan keganasan dan sel-sel kanker jadi resisten terhadap kemoterapi. Dan jenis kanker apa aja yang paling sering dikaitkan dengan diabetes dan gimana cara mencegahnya jangan sampai kejadian. Atau kalau sudah terlanjur kanker gimana supaya tidak jadi lebih ganas. Jadi video ini penting buat siapapun yang pengen mengelola diabetes dengan lebih baik dan mencegah komplikasi jangka panjang termasuk kanker. Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, penelitian-penelitiannya banyak sekali, saya tampilkan salah satunya adalah yang dari studi Asia, ini ada 700.000 orang lebih tahun 2017 penelitiannya. Nah, nanti hasilnya. Nah, terus ada juga studi yang lebih besar lagi, studi global melibatkan 32 juta orang diabetes, terus kanker, dilihat kanker apa enggak ya, diikutin selama bertahun-tahun ya. Penelitiannya tahun 2020. Hasilnya ini sama ya, jadi udah dikumpulin banyak-banyak penelitian, ternyata risiko kematian pada orang yang diabetes tipe 2, terus dia kanker, lebih berisiko untuk meninggal dunia, bahkan sampai 26% lebih mungkin untuk meninggal lebih cepat dan lebih, ganas gitu kankernya. Dari 770.000 peserta studi di Asia dan tadi mungkin 15 juta orang di seluruh dunia. Penelitiannya melibatkan banyak orang, waktunya juga lama, lebih dari 10 tahun, hasilnya ya orang yang punya diabetes itu emang lebih berisiko untuk kena kanker. Nah, kanker apa aja nih? Sebenarnya penelitian untuk kanker yang spesifik itu sudah dipublikasikan sejak tahun 2015 di British Medical Journal. Jadi orang yang kena diabetes itu rentan kena kanker. Nah, kanker apa yang paling sering? Nah, ternyata itu udah ada penelitiannya, apa aja? Nah, yang paling banyak itu adalah paling mungkin itu adalah kanker pankreas. Itu risikonya 2 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang biasa. Dan terutama kalau Anda diabetesnya itu terjadi di usia sekitar 50-an. Jadi usia 50-an terus terdiagnosis diabetes, sebenarnya itu punya risiko untuk kena kanker pankreas jauh lebih tinggi dari yang misalkan terdiagnosis di usia 40-an atau di usia 60-an. Dan kalau Anda resistensi insulinnya tidak terkendali, risiko kanker pankreas itu jauh lebih tinggi lagi gitu. Dan kanker hati itu 5 kali lipat lebih tinggi. Ya biasanya orang yang akhirnya kanker liver kalau dulu itu paling banyak disebabkan oleh alkohol. Jadi minum alkohol terus jadi rusak atau hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C, terus livernya rusak. Terus terjadi sirosis, fibrosis, dan akhirnya lama-lama menjadi kanker. Tapi akhir-akhir ini justru angka terbanyak adalah dari perlembakan hati yang disebabkan oleh resistensi insulin. Jadi awalnya resistensi insulin dulu, ada yang jadi perlembakan hati, kemudian dari perlembakan hati ada yang jadi diabetes, ada juga yang enggak. Jadi walaupun tidak diabetes, perlembakan hati bisa tetap terjadi kalau resistensi insulin, ujungnya jadi kanker hati. Makanya orang yang diabetes, risiko kanker liver itu 5 kali lebih tinggi daripada orang yang tidak diabetes. Berikutnya pada wanita itu kanker endometrium, itu diabetes sebagai faktor risiko yang utama. Dan banyak lagi faktor lainnya, dan banyak lagi kanker-kanker lainnya. Memang tapi penelitiannya tidak sebanyak yang tadi, yang disebutkan pankreas, liver, dan sebagainya. Tapi risiko kematian jauh lebih tinggi misalkan pada kanker kolorektal, kanker khusus besar gitu ya, payudara, ginjal, dan kandung kemih. Kalau Anda diabetes plus kanker, itu risiko kematian akan meningkat sangat signifikan. Anda diabetes belum kanker, risiko Anda terkena kanker lebih besar daripada orang yang tidak diabetes. Walaupun Anda kanker tapi tidak diabetes, tapi kalau Anda sudah resistensi insulin, risiko kematian juga meningkat, bahkan bisa sampai 40%. Jadi sama aja diabetes atau enggak, asal udah resistensi insulin, ketika Anda resistensi insulin, risiko kanker meningkat. Kalau Anda sudah kanker, risiko kematian jadi meningkat. Risiko keganasan juga meningkat. Nah, ini pada jurnal penelitian lagi tahun 2020. Jadi diabetes tipe 2, semakin lama diabetesnya Anda derita, semakin lama gula darahnya itu tidak terkendali, itu semakin tinggi risiko untuk
mengalami kanker. Jadi orang yang diabetes 2 tahun dengan yang 8 tahun atau dengan 10 tahun, tentu yang paling berisiko yang 10 tahun. Kalau Anda sudah 20 tahun, 25 tahun, lebih berisiko lagi. Apalagi kalau misalkan dalam waktu 20 tahun itu Anda termasuk yang gula darahnya naik turun sangat tinggi sekali atau tidak terkendali. Jadi itu yang bisa terjadi adalah risiko kankernya makin naik. Kok bisa? Nah, jadi resistensi insulin menyebabkan insulin di dalam tubuh itu sangat tinggi dan gula darah juga tinggi. Tapi gula darahnya saja sebenarnya tidak memicu kanker. Yang memicu kanker justru adalah insulin yang tinggi terus-menerus. Dan insulin ini juga memicu faktor pertumbuhan, namanya insulin growth factor. Insulin dan IGF ini dua-duanya memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Selain itu, tingginya gula tadi, kalau insulin dan growth factor menimbulkan rangsangan untuk sel-sel membelah, terutama sel-sel kanker, gula yang tinggi dalam darah itu juga menimbulkan stres oksidatif akibat gulanya tinggi terus-menerus, meradang ya, banyak perlukaan, banyak peradangan, dan peradangan itu bisa merusak yang sering kita sebut mitokondria, atau mitokondrianya rusak, akhirnya mitokondria yang rusak menyebabkan memicu sel-sel kanker untuk membelah. Jadi peradangan yang kronis ya, rendah terus-menerus ya, gula darahnya tinggi terus, insulinnya tinggi terus, sel-sel kankernya dipicu untuk membelah, peradangan terus-menerus juga menyebabkan mitokondria rusak, dan mitokondria yang rusak menyebabkan sel-sel kanker itu dipicu untuk membelah terus-menerus. Dan kalau Anda pakai kemoterapi misalkan sudah kanker, terus peradangannya terjadi terus-menerus, itu menurunkan efektivitas kemoterapi. Jadi kalau mitokondrianya rusak, peradangannya tinggi, gulanya tinggi, sel kankernya makin ganas, makin resisten terhadap kemoterapi atau radioterapi. Dan semua hal ini tadi, ada kanker, ada pemicunya berupa peradangan, gula tinggi, insulin tinggi, ini memicu pertumbuhan stem cell atau sel indukan dari kanker supaya membelah sangat banyak, tidak terkendali. Walaupun udah pakai kemoterapi, tapi karena gulanya tinggi, peradangan tinggi, insulin tinggi, biasanya kemoterapinya tidak terlalu efektif gitu. Nah, faktor risiko yang sama-sama dimiliki orang kanker dan diabetes itu biasanya pemicunya ya, pola makan tidak sehat. Itu mempengaruhi perkembangan baik kanker maupun diabetes. Terus kurang aktivitas fisik misalkan, jarang olahraga, aliran darahnya kurang lancar, oksigennya kurang baik ya. Nah, itu bisa sebenarnya bisa dimodifikasi, makan, olahraga itu bisa ubah gitu. Terus penuaan, nah ini yang tidak bisa diubah. Jadi semakin sel kita bertambah tua, itu semakin mudah untuk tadi memicu stres oksidatif atau memicu kerusakan pada sel. Sel yang rusak, terus mitokondrianya rusak, memicu sel induk dari kanker untuk membelah. Ditambah lagi dengan insulin dan gula tinggi gitu. Dan obesitas itu ternyata meningkatkan risiko diabetes dan kanker. Dulu nggak tahu kenapa, sekarang sudah ketahuan, yaitu penyebabnya resistensi insulin. Orang yang obesitas itu cenderung resistensi insulinnya tinggi, dan resistensi insulin yang tinggi tadi bisa menyebabkan diabetes, bisa juga menyebabkan kanker. Kalau terjadi bersamaan diabetes plus kanker, itu risiko kematian lebih tinggi. Anda sudah diabetes, risiko kankernya lebih tinggi. Anda kanker, nah itu kalau Anda diabetes, risiko kematian jadi lebih tinggi. Nah, akhir-akhir ini ada penelitian yang banyak tentang metformin. Metformin itu banyak dipakai untuk diabetes, menurunkan gula darah. Caranya dia meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, jadi ketika orang yang kanker itu atau punya risiko kanker itu dikasih metformin, ternyata risiko kankernya menurun. Efektivitasnya sudah dicoba ya, dites banyak uji klinisnya. Ternyata orang yang gula darahnya stabil, itu risiko kankernya jadi menurun gitu. Dan orang yang sudah kanker, itu punya efek anti kanker. Jadi kalau resistensi insulinnya diturunkan, ya ini dengan metformin ya, terus ternyata pertumbuhan sel tumornya itu bisa dihentikan atau ditunda supaya tidak terlalu ganas. Makanya akhir-akhir ini mulai banyak penelitian metformin dipakai sebagai salah satu pilihan untuk obat kanker. Jadi tambahan nih, selain Anda pakai kemoterapi, Anda juga pakai metformin. Sebenarnya bukan metforminnya, kalau kita mau balik lagi ke yang tadi, penyebab kankernya bisa dicegah, kankernya bisa
jaga jangan sampai ganas, kankernya jangan sampai membelah, itu adalah ketika resistensi insulinnya diturunkan atau sensitivitas insulinnya dinaikkan. Nah, salah satunya dengan cara metformin. Tapi ya sebenarnya ada cara lain yang lebih efektif, yaitu meningkatkan resistensi insulin dalam jangka panjang tanpa obat, yaitu dengan menjaga makan, dengan puasa, jaga tidur, terus ngurangin stres, makan yang benar, dan seterusnya. Jadi gimana caranya mencegah? Nomor 1, kalau Anda belum kanker, tapi sekarang sudah diabetes, diusahakan diabetesnya terkendali, gula darahnya dikontrol. Usahain HbA1c di bawah 7, itu sudah mengurangi banyak risiko kanker. Lebih bagus lagi kalau A1c Anda bisa di bawah 6,5 atau mencapai kategori remisi, yaitu di bawah 6,5 tanpa obat. Kalau di bawah 7 dengan obat masih lumayan bagus karena mengurangi risiko, salah satunya risiko kanker. Dan berikutnya jaga berat badan, karena tadi semakin berat badannya naik, itu biasanya resistensi insulinnya juga naik. Kalau Anda sudah terlanjur overweight atau berat badan lebih atau obesitas, turun sekitar 5-10% dari berat badan Anda menuju ke berat badan yang ideal, itu biasanya akan mengurangi resistensi insulin sangat banyak. Berikutnya aktivitas fisik. Jadi ternyata sudah banyak penelitiannya, 150 menit aktivitas fisik per minggu itu bisa mengurangi risiko kanker secara signifikan. Dan berikutnya pola makan sehat. Tadi karena pemicunya salah satunya adalah resistensi insulin, kanker itu bisa dicegah dengan mencegah jangan sampai terjadi resistensi insulin. Kalau sudah terlanjur resistensi insulin, dijaga jangan sampai gula darahnya naik. Kalau gula darahnya sudah diabetes segala macam, diusahain bisa terkendali, atau kalau lebih bagus lagi bisa remisi. Jadi kesimpulannya, pada orang yang diabetes walaupun Anda A1C-nya bagus, tapi banyak orang itu gula darahnya bagus, peradangan tetap terjadi. Kenapa? Karena sensitivitas insulinnya masih rendah atau resistensi insulinnya masih tinggi. Selama ini dibantu pakai obat. Dan jadi banyak orang itu bingung, "Dok, saya diabetes terkendali, tapi kok akhirnya kanker juga?" Gitu. Itu karena resistensi insulinnya itu masih belum diperbaiki, dia hanya menjaga gula darahnya supaya tidak tinggi. Nah, gimana caranya memperbaiki resistensi insulin? Salah satunya adalah, maksudnya bukan hanya sekedar gula darahnya rendah ya, resistensi insulinnya benar-benar turun gitu. Caranya adalah dengan diet atau dengan puasa, gitu, diet yang benar gitu ya. Terus screening intensif, jadi pada orang diabetes tipe 2 sebaiknya memang lebih intensif untuk screening. Jadi ada beberapa screening kanker yang harus dilakukan setelah usia di atas 40 mungkin, tapi kalau Anda sudah diabetes, itu memang pemeriksaan harus lebih rutin gitu. Jadi misalkan setiap 2 tahun sekali atau setiap 3 tahun sekali, beberapa kanker yang penting itu memang bisa diperiksa. Jadi pendekatan harus terpadu, jadi kalau Anda sudah diabetes, kita juga harus waspada kanker, kalau Anda kanker, waspada resistensi insulin. Jadi edukasi juga terhadap pasien harus bagus gitu ya, harus pinter pasiennya, jangan mau ditipu terus gitu ya. Dan pasiennya juga harus mau berubah. Jadi gaya hidup yang lebih sehat, jangan hanya bergantung pada dokternya, hanya bergantung pada obat, bergantung pada dukun, herbal, dan sebagainya. Jadi pasiennya sendiri harus pintar, harus tahu apa yang mesti dilakukan dan harus mau melakukan apa yang harus dilakukan. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat. Jadi Anda yang sudah diabetes, lebih waspada terhadap kanker, jangan menyepelekan gula darah tinggi, "Oh, saya nggak apa-apa, nggak ada gejalanya." Ya, tapi komplikasinya banyak. Salah satunya mungkin banyak orang belum tahu adalah kanker, gitu. Dan Anda yang sudah kanker, jangan berkecil hati. Sebenarnya dengan Anda melakukan terapi metabolik, menjaga supaya gula darahnya bagus, tekanan darah bagus, terus metaboliknya bagus, itu akan sangat membantu proses pemulihan kanker Anda, meningkatkan sensitivitas kemoterapi supaya lebih efektif. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, sampaikan ini pada orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.